Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Kita berjumpa kembali di live streaming hari ini, hari Minggu, tentunya Minggu pagi jam 10. Dan puji Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu sepanjang hari ini kepada kami, Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kepercayaan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik, aktivitas yang terbaik daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus setiap kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan urapi lidah hamba-Mu untuk Engkau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu dan layakan hamba di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini yang indah ini, saya ingin sekali menyapa kepada teman-teman yang pada waktu hari ini mungkin sedang menunggu kebenaran firman Tuhan yang tidak ada habisnya. Ya, pada hari ini saya ingin membawakan perikopnya tentang gimana terlena. Banyak orang sekarang yang mudah terlena, dijanji dengan iming-iming uang lah, dijanjikan dengan iming-iming segala macam lah, apa aja. Dan di sini saya ingin membacakan dalam Hakim-Hakim. Kita buka Alkitab kita ya. Bukan Hakim-Hakim 16 ayat 22 sampai 31. Hakim-Hakim 16 ayat 22 sampai 31. Saya akan membacakan di Hakim-Hakim 16 ayat 22 saja ya, biar durasinya cepat. Jadi nanti ada tanya jawab, interaksi. Oke. Hakim-Hakim 16 ayat 22 dikatakan, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah cukur. Nah, maksudnya apa di sini? Saudara nanti akan membacakan, dibaca ya, Hakim-Hakim 16 ayat 22 sampai 31. Saya membaca di ayat 22 saja. Ketika sepertinya kemenangan akan segera diperoleh, seorang pembulu tangkis dapat menjadi terlena dan memandang enteng lawannya. Kadang memang kita sering memandang enteng orang lain, ya, dalam itu pertandingan basket, renang, atau segala macam. Bahkan kita dalam bisnis pun kita merasa kita di atas angin, tetapi tidak tahukah kita banyak orang yang sedang menarik kita dari bawah. Kan ada yang mengatakan 1000 tangan menarik kita untuk jatuh, tetapi ada satu tangan yang untuk menolong, itu Tuhan sendiri. Ya. Akhirnya tidak jarang justru lawannya dapat mengejar angka dan mengalahkannya. Sangat disayangkan bahwa kemenangan di depan mata justru berujung pada kekalahan. Orang Filistin, contoh, orang Filistin telah mencukur rambut di kepala Simson, ya, Simson, ingat ya, menangkap dan bahkan mencungkil kedua matanya. Musuh yang merusak tanah orang Filistin dan membunuh banyak orang Filistin telah dikalahkan dan tidak berdaya. Orang Filistin sudah merasa menang. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti dari Simson yang sudah tidak berdaya. Saudara ingat kejadian Simson? Simson orangnya kekar, gagah perkasa, rambutnya gondrong, tidak bisa dikalahkan. Tetapi jatuh karena apa? Dosa. Tuhan sudah memakai Simson dengan kekuatan seperti itu, tetapi apa? Dia terlena dengan satu wanita, ya, dengan satu wanita. Wanita itu mendekati sekali dua kali dia membohongi, kelemahannya di sini, tetapi akhirnya jatuh di pangkuan seorang wanita. Simson ditanya, apakah kelemahanmu di mana? Begitu ditanya kelemahanku ada di badanmu. Ketika Simson hidup belajar, dipotong rambut, dan akhirnya tumbang, tak berdaya. Disitulah. Jangan kita seperti Simson. Kita belajar dari kesalahan Simson. Ya, belajar kesalahan Simson apa? Ketika kita mungkin
pasangan jodoh hidup baru ya, berumah tangga baru, lihat suaminya, wah sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan ya, sholat istri mulai lengah. Lengah dengan apa? Tidak memberi perhatian, kasih sayang. Begitu juga suami, matanya kegatelan, lihat larak diri kanan kiri ada janda, wah manis, langsung jatuh ke pelukan. Kita tidak bisa menyalahkan, wah istri saya kurang ini, suami saya kurang ini, nggak bisa gitu, harus dari keluarga sendiri dulu. Bagaimana kita menciptakan suasana harmonis dalam rumah tangga. Nah, disinilah kita harus lebih baik. Apalagi nih ya cewek-cewek ya yang kenal di Facebook untuk pacaran, wah pak cowok ini begini pak, begini. Begitu itu apa? Tolong dong kalau kamu cinta aku, posting, buka dong dadamu. Tidak. Ya. Banyak orang yang terjatuh. Mungkin ya karena dia pasti jadi suamiku, dia calon suamiku, aku kasih dadaku. Maaf, itu perbuatan terlena. Gila itu, indah kita. Maka dari itu Tuhan mengatakan apa? Ayo, coba. Kita tuh bukan coba ya, tetapi kita jaga kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena apa? Di mana kesetiaan kita taat pada Tuhan, nah disitulah kita mulai disuruh berdoa dan berjaga-jaga agar kita tidak jatuh dalam dosa. Amin. Kita lanjut. Tetapi mereka lupa bahwa rambut kepala Simson mulai tumbuh kembali, dan sesungguhnya kekuatan Simson berasal dari Tuhan yang memilihnya, bukan dari dirinya sendiri. Ketika ada pertanyaan kepada Dagon adalah Allah orang Filistin, di dalam kegembiraan mereka memanggil Simson untuk melawan. Simson dituntut dan ditempatkan di antara tiang-tiang penyangga bangunan. Dalam penyesalannya dan kesadaran akan panggilannya, ia memohon kekuatan sekali lagi agar dapat merobohkan bangunan dan membunuh orang Filistin di dalamnya. Dan Tuhan mengabulkan dalam kegembiraan. Banyak orang Filistin mati karena mereka menganggap Simson sudah tidak berdaya. Sekali lagi saya ingatkan, zaman sekarang kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, tetapi andalkan Tuhan. Ya, saudara, wah saya bisa menyelesaikan masalah nih, saya bisa ini, saya bisa itu. Di saat saudara terjepit, jangan andalkan kemampuan kita, tetapi andalkan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Disitulah kekuatan sejati akan muncul. Kekuatan sejati bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya kekuatan kita, bukan orang lain, bukan siapapun, bukan diri. Ketika Simson di tengah penyangga, dia berkata, Tuhan ampuni aku, berikan aku kekuatan sekali lagi. Di saat orang Filistin terlena, mereka terbahak-bahak melawak, lucu, mabuk-mabukan segala macam, Tuhan menunjukkan. Ketika tarik itu, penyangga semua jatuh dan orang Filistin semua. Dari situlah, saudara, semua bukan kuat atau gagah, tidak jatuh, tetapi semua anugerah dari. Nah, saya sering katakan anugerah keselamatan itu akan hilang kalau kita jatuh dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, apakah yang harus kita buat? Tuhan betul, Pak. Tuhan kan Maha Kasih, Maha Penyayang, memberikan kesempatan. Betul. Tetapi kalau kita terus jatuh dalam dosa, sering saya katakan, perbuatan tidak dinilai oleh Tuhan, tetapi perbuatan kita yang menentukan hidup kita masuk surga atau neraka. Nah sekarang gampang, saudara memiliki Tuhan, percaya akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, percaya. Tetapi kalau saudara tidak ke gereja, tidak mendengarkan khotbah firman Tuhan, apa yang akan terjadi? Semua sudah tidak ada. Dan dari situlah, ayo kita jangan kita memiliki pemikiran yang jelek atau menganggap enteng itu. Di saat saudara terlena, disitulah
saudara sudah membuka celah sedikit aja buat iblis untuk menghancurkan. Bahkan saya sendiri pun, persekutuan doa di Surabaya, ada iblis yang sedang mengincar untuk menjatuhkan kami, anggota jemaat dan juga sebagai kepala sidang. Mereka ingin menghancurkan, memecah belah. Tetapi puji Tuhan, dalam setiap doa saya meminta hikmat. Tuhan, berikan hikmat. Apa ini? Ternyata Tuhan mengatakan, berjaga-jaga dan berdoa. Kita lanjut. Sering kali kita mengalami masa di mana bisnis, studi, dan pekerjaan berjalan lancar tanpa ada tanda-tanda kegagalan di depan mata. Marilah kita tidak menjadi malas dan terlena, tetapi tetap selalu berdoa dan berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dialah yang selalu menyertai kita. Saudara, dalam bisnis, dalam studi, dalam apapun juga, dalam rumah tangga, ingat, kita jangan sekali-kali terlena, jangan malas. Loh Pak, saya fine-fine aja nih sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ingat, ada peribahasa roda itu berputar, ya. Ketika saudara lengah, jatuh habis-habisan. Contoh, saya memberikan satu ilustrasi, saya kesaksian tentang saya. Saya pernah di 2003, saya menjadi seorang distributor merek lampu ternama untuk Jawa Tengah sampai berakhir 2009-2010. 2010 saya otomatis itu udah bangkrut. Saya terlena. Pada saat itu saya sudah sudah seorang pemimpin. Tetapi saya apa? Namanya manusia dagingnya itu selalu mengatakan, Tuhan berikan aku kekayaan. Seperti jinnya, Tuhan aku mau kaya Pak. Tuhan berikan. Saya punya anak 3. Kata gitu. 2008 saya mulai melakukan bisnis baru, yaitu MLM. Dan saya kasih ke mantan istri saya. Ketika saya kasih mantan istri saya mengatakan, ini tolak. Ternyata dia bukan bidangnya, bukan fakultasnya. Dan disitulah, saat itulah mulai. Saya tidak mabok. Dulu waktu muda masih kuliah, saya dulu pernah mabok sebelum saya bertobat. Dan ini saya cerita sebelum saya bertobat. Saya belum jadi pendeta. Dan disitulah saya serahkan ketika itu bangkrut. Saya tidak judi, saya tidak mabok, saya tidak perempuan. Tetapi apa? Dimakan saya nontonnya fiktif. Dan di situ saya terlena. Saya sudah di atas sana. Saya sudah sebagai importir, uang saya banyak. Saya banyak ada teman saya di Pekalongan mengatakan saya untuk tanam 8 komponen. Tetapi saya itu menjadi sombong pada saat itu. Dan ketika itu mantan istri saya lost control. Saya lost control juga. Akhirnya saya memberikan celah pada iblis sehingga iblis morak-morandakan rumah tangga saya. Dan di saat itulah, saya harus jujur, saya tidak mau munafik ya. Emang dulu saya pernah bersalah, tapi saya tidak pada saat itu saya belum sungguh berdoa. Tetapi ini menjadi satu pelajaran untuk saya dan saya bisa share tersebut. Dan di saat itulah ketika terlena, saya bukan main handphone. Dari saat itu, mana istri saya lari ke Jakarta. Alasannya untuk memenuhi keuangan, membantu keuangan orang tua. Tetapi nyatanya, dan saya perintahkan untuk pulang kamu. Saya doa harus doa. Saya tidak meminta Tuhan, ternyata yang terjadi Tuhan dan saya terus. Dari situlah saya belajar untuk tidak terlena. Dan dari sinilah, yuk saudara semua, baik itu pebisnis, baik itu seorang usahawan atau rumah tangga ataupun apa, kita jangan sampai terlena. Karena apa? Yesus sudah mempercayakan. Begitu juga iman kita. Kalau kita tidak ada setia kepada Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, ingat, firman Tuhan katakanlah, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita untuk siap menerkam kita.
membawa kita ke dalam dosa. Disitulah, ya. Firman Tuhan dikatakan apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Kalau saudara menyaksikan kemarin live streaming yang kemarin, saya mengatakan ketika Yesus doa di Taman Getsemani, doa pertama Tuhan turun melihat, dia berkata kepada Petrus, tidakkah engkau bisa untuk bersamaku 1 jam saja? Mereka apa? Ditemui tidur. Tuhan naik ke ruangan doa dan turun melihat murid-muridnya tidur. Bagaimana saudara? Tuhan mengatakan kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena disitulah kita akan tahu dan kita mengetahui, kita lebih peka intinya. Tuhan maunya apa? Jangan kita hanya berdoa, Tuhan lindungi keluargaku, beri aku kesehatan, beri aku rezeki, bla segala macam. Bukan seperti itu, tetapi katakan pada Tuhan, ubah doa saudara. Tuhan, selidiki hatiku agar Engkau tahu mengenal hatiku siapa. Apakah aku masih mencintai Engkau? Apakah aku ini masih layak di hadapan-Mu? Tapi kalau saudara sangat egois, aku, dan aku, bertobat. Dan banyak WA, Messenger, SMS, telepon, bahkan Twitter sekalipun, mereka ngomong, Pak tolong doakan saya, Pak tolong doakan saya. Bukan saya tidak mau mendoakan. Sekali lagi, bukan saya tidak mau mendoakan. Pokok doanya itu apa? Pokok doa yang harus saudara berikan itu jelas. Tapi saudara ingat, sebelum saudara minta untuk didoakan, saudara dan saya memiliki kuasa yang sama diberikan dari Tuhan. Kita berdoa bisa, asalkan imanmu tumbuh. Kalau imanmu sebesar biji sesawi, maka semua itu gunung permasalahan kita bisa lewat, bisa usir. Dan kata terakhir, tetaplah berdoa dan berjaga-jaga sekalipun segala sesuatu berjalan dengan jaga-jaga dan berdoa. Saudara, demikian firman Tuhan. Apa sih yang kita punya di dunia ini? Apa sih kekuatan kita, kehebatan kita? Cara doa yang benar bagaimana? Saya sudah katakan. Firman Tuhan dikatakan apa? Doa jangan bertele-tele. Kedua, doa jangan seperti orang. Ketika masuk ke kamar, tutup pintu dan jendela. Kalau perjanjian lama dalam Asal katakan, angkatlah tanganmu, maka Tuhan akan turun tangan. Di situ nampak Tuhan terus dahsyat dalam hidup. Sekali lagi, jangan mudah terlena, berjaga-jaga dan berjaga. Saudara bisa ikut komen, terima kasih yang sudah komen. Dan puji Tuhan, banyak sekali yang melihat dan antusias dari komentar para teman-teman. Mungkin pada saat ini waktunya durasinya sudah hampir habis, tinggal 5 menit, jadi saya nggak bisa. Nanti sore saya adakan interaksinya. Nanti sore jam 6 sore saudara bisa ikut live streaming saya dan menyaksikan kelanjutan dari ini. Nah, saudara terkasih, sekali lagi saya mengingatkan untuk kita semua, kita hendaklah berjaga-jaga dan berdoa, karena kita nggak mampu. Ya, kita nggak mampu di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan sang juru selamat kita. Dialah perisai kemenangan kita. Sekali lagi, kenakan topeng keselamatan, ya, baju sirah keselamatan. Disitulah iblis tidak ada. Iblis tidak takut saudara menyanyi. Iblis tidak takut saudara masuk rumah ibadah. Iblis tidak takut apapun, ya, di rumah ibadah pun iblis gak takut. Ketika sedang ibadah, iblis itu menggoda manusia dengan apa? Online WA. Kan sering WA, mas ada status Facebook. Nanti pulang makan apa ya? Makan bakso yang enak apa ya? Gimana ya? Iblis gak takut. Yang iblis takutkan adalah bentuk pertobatan saudara. Di mana saudara bertobat, di situ iblis takut. Takut, bedain ya. Iblis takut dengan kita takut pada Tuhan. Iblis takut karena kuasa Tuhan. Kalau kita takut dengan Tuhan, bukan takut, kita enggak menghormati. Kita menghormati Tuhan.
takut itu ada beda dua, ya. Dua. Jadi apa? Rasa takut benar-benar takut, tapi rasa takut kita benar-benar menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan, hormati Tuhan, enggak. Ya kan? Di situ. Nah, demikian firman Tuhan. Saudara, jika saudara ada yang sakit, memiliki sakit penyakit, baik itu apapun, saudara arahkan ke layar HP saudara. Dan yang memiliki permasalahan, saudara bisa arahkan tangan saudara ke layar HP, dan saya akan mendoakan saudara melalui live streaming ini. Maaf tadi saya lihat ke sana karena sudah durasi sudah dikasih tahu, dan maaf banyak suara ayam, banyak suara mobil, banyak suara mesin apa segala macam, karena di sini sudah mulai beraktivitas dan di sini sangat dekat dengan masyarakat. Oke, saudara yang memiliki sakit penyakit sekali lagi dan yang memiliki permasalahan, pada saat ini arahkan tangan Anda, saya akan mendoakan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini adalah kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang terus Engkau taburkan ke dalam hati kami. Kami untuk berjaga-jaga dan berdoa dan tidak terlena terhadap apapun, Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang sakit, mengalami sakit penyakit, baik itu yang terbaring, Tuhan. Ya Tuhan, Engkau melihat segala sakit penyakit, baik itu jantung, stroke, baik itu migrain, baik itu apapun juga Tuhan, baik itu pendarahan sekalipun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon padamu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, Engkau telah menyembuhkan orang-orang sakit. Dan kami percaya dengan iman, jika kami menjamah cinta-Mu, kami sudah sembuh. Dan firman-Mu dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Sekalipun orang ini akan meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Tuhan, barang siapa yang meletakkan tangannya di atas orang sakit, maka orang sakit ini akan sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan, orang-orang yang memiliki segala permasalahan Tuhan, Kau angkat Tuhan, Kau tahu Tuhan segala permasalahan. Kau campur tangan dalam masalahnya, dalam bisnisnya, dalam rumah tangganya, dalam kehidupannya, dalam studinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mohon padamu, Tuhan, Kau angkat, Kau berikan pertolongan baru, Kau berikan jalan baru, jalan keluar yang baru, Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami untuk menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Kami mengangkat kedatangan kami Tuhan. Terimalah berkat nama Allah Bapa yang Maha Kuasa dengan persekutuan kudus para malaikat yang kudus bersama mukanya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Nanti bisa disaksikan di recording YouTube saya, channel saya, dan nanti sore jangan lupa jam 6. Dan kalau ada yang ingin minta dukungan doa atau konseling, nanti ada nomor WA yang tersedia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.